Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama tentunya. Program live interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan Wakil Ketua dan juga anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda bersama. Dan juga kita akan bacakan nantinya pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kita akan buka pertanyaan secara langsung, yaitu live interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini kita telah bersama guru kita di studio Fatwa TV Jember, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban Fik. Ahlan bikum. Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, sore ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Ini kampus sudah aktif sudah Ustadz ya? Sudah Masya aktif. Allah. Ini udah pekan ketiga ya. Iya, kemarin juga kayaknya ada acara besar Ustadz STDI Ustadz. Yes, sebetulnya kira-kira gitulah. Nah, Masya Allah, barakallah fikum Ustadz. Acara deklarasi bela negara ya. Nah, betul, Masya Allah. Semoga bisa menanamkan kepada mahasiswa Ustadz ya, Iya, tentang bela negara. Amin. Amin, Insya Allah. Amin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa untuk mengawali live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kepada beliau silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Puji dan syukur sepatutnya mengawali setiap perjumpaan kita, karena hanya berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hadir ke tengah ruang siar Anda. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa hari terus bergulir, berganti hari. Pekan berganti pekan dan kita telah berada di bulan Sya'ban. Artinya apa? Beberapa hari lagi, dalam hitungan hari, tidak lagi bulan ya, kita akan menyambut satu momentum yang luar biasa, Ramadan. Namun demikian, tamu yang istimewa, sebagaimana halnya Anda ketika akan kedatangan tamu istimewa, Anda pasti kupuh, Anda pasti mempersiapkan diri, jamuan, mandi, berganti pakaian, merapikan rumah Anda. Demikian pulanya dengan tamu Ramadan. Dahulu Nabi SAW menyatakan bahwa di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu ta'ala menuturkan, mengisahkan bagaimana praktek Nabi berpuasa bulan Sya'ban sebagai persiapan psikologi, persiapan mental, persiapan keluarga, persiapan diri beliau untuk bisa maksimal beribadah puasa di bulan Ramadan. Ma min asyhari aktsaru siyaman min Sya'ban. Ya. Maka Nabi sallallahu min asyhari aktsaru siyaman min Sya'ban. Tidak ada bulan yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa padanya melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Ya, ini sebagai wujud nyata persiapan, mempersiapkan diri kita agar ketika Ramadan tiba tidak ada lagi gagap ketika beribadah. Karena biasanya siapapun yang mengawali satu amalan, di awal itu dibutuhkan masa transisi, perubahan kebiasaan, budaya, perilaku, sehingga ada masa adaptasi.
Di tengah-tengah Ramadan, di tengah ketika sudah berjalan sekian kali, barulah kita mulai bisa beradaptasi, amalan itu mulai terbiasa. Namun belum sampai pada menyelami, menghayati, menikmatinya. Baru sebatas mulai beradaptasi, aktivitas kita mulai terbiasa, bisa sejalan dengan ibadah kita. Baru selanjutnya tahap ketiga, kita mulai menemukan, mencari dan berusaha menyelami. Bagaimana agar ibadah yang kita jalankan, amalan yang kita kerjakan itu betul-betul kita bisa menemukan jati dirinya. Bisa merasakan, menghayati kandungannya. Dan kemudian waktu akan berlalu. Ya, Ramadan hanya 30 hari maksimal. Kalau waktu kita di awal Ramadan masih perlu adaptasi dalam hitungan sekian hari. Kemudian kedua baru bisa berusaha menyelami, dan ketiga baru bisa menikmatinya. Maka terlalu banyak waktu berlalu dari Ramadan, sedangkan kita belum bisa menemukan hikmah, belum bisa menyatukan jiwa dan raga kita dengan hikmah-hikmah, tujuan-tujuan dari disyaratkannya pada puasa. Karenanya selagi waktu masih ada. Dan bahkan para ulama juga telah menyatakan selama Sya'ban belum mencapai pertengahan bulan, maka Anda masih disyariatkan, disunahkan untuk mulai beradaptasi sejak dini. Berpuasa di Sya'ban hingga kira-kira akhir Sya'ban. Tidak sepenuh Sya'ban, tetapi di maksimal 2/3 atau mungkin 3/4 dari Sya'ban Anda berpuasa. Dan di akhir Sya'ban berhenti dari puasa untuk apa? Untuk kita menghindari dari feedback dari amalan yang terlalu banyak, yaitu adanya rasa jenuh. Ketika Anda sempat beristirahat di akhir Sya'ban, berhenti dari berpuasa, maka Anda akan mengawali lagi puasa di Ramadan itu betul-betul dengan spirit yang sempurna. Dan karena Anda telah terbiasa puasa di Sya'ban, Anda segera bisa menyatu, menjiwai nilai-nilai puasa Ramadan sepenuhnya. Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana puasa itu seharusnya menyatu dengan diri kita. As-sawmu junnatun fa idza kana yauma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Puasa itu adalah sebuah timing, sebuah perisai perilaku, moralitas. Bukan perisai fisik, tapi adalah perisai kepribadian yang membentengi jiwa kita dari perbuatan yang tidak layak, tidak sejalan dengan kepribadian seorang muslim yang berakhlak karimah. Karenanya ketika berpuasa, fala yafsuk, tidak sepatutnya engkau berbuat dosa. Wala yarfuth, ya, tidak berbuat keji, rafat, atau menggauli istri, melampiaskan nafsu, ya, wala yaskhab, dan juga tidak layak, tidak pantas bila Ramadan tiba engkau marah-marah, engkau berteriak-teriak. Nah, itu hanya bisa akan dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang telah terbiasa dan betul-betul berhasil menyelaminya, bukan orang yang masih sedang dalam proses adaptasi. Orang yang sedang proses adaptasi, ketika dia lapar, ketika dia dahaga, dia akan mudah tersulut emosi, terbawa oleh amarah. Fa in sabau ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sha'im. Bahkan kalaupun ada yang memusuhi, berusaha mengganggunya, mengusik ketenangannya, ya, menjailinya, maka orang yang telah menyatu, ya, spirit puasa, hikmah puasa itu telah menyatu dengan jiwanya, dia bisa menghadapi itu dengan tetap tenang, tidak tersulut, dan dia akan terus bisa menginspirasi dirinya bahwa ini mar'un sha'im, aku sedang berpuasa. Puasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tetapi juga menahan kepribadian kita untuk tetap berada di atas koridor akhlak karimah. Sebagai seorang muslim, terbebas dari belenggu hawa nafsu, terbebas dari emosional sesaat yang keluar dari koridor syariat. Allah Ta'ala alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Masya Allah, semoga menjadi pengingat dan reminder bagi kita semuanya, Insya Allah, Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada,
Kita undang Anda bersama dan juga menginformasikan kepada masyarakat Makassar khususnya dan sekitarnya. Hadirilah Safari Dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Ali Irsyad dengan tema menyambut Ramadan di Kota Makassar. Insya Allah bersama guru-guru kita yaitu Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala dan juga bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 12 Maret tahun 2023 dan bertepatan dengan 20 Sya'ban 1444 Hijriah. Waktu dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan bertepatan dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa bersama para pemirsa dan juga pendengar yang sedang mendengarkan dan menyimak live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami undang Anda bersama untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, menanyakan suatu permasalahan secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kali ini kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Safari Dewan Fatwa di Madiun Ustadz. Masya Allah. Barakallahu. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Fulana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait hukum bayi tabung. Sperma dan sel telur berasal dari suami istri dan rahim juga menggunakan rahim istri. Program hamil dengan dokter obgyn laki-laki. Bagaimana hukumnya Ustadz, dan mohon doa dan nasihat juga untuk kami para penanti keturunan. Atas jawabannya dan nasihatnya kami haturkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip besar, memiliki anak keturunan itu adalah salah satu tujuan, salah satu harapan dari adanya ikatan pernikahan. Dan bahkan Islam pun menganjurkan umatnya untuk memperbanyak anak keturunan. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikah oleh kalian wanita-wanita yang wadud, penyayang, lembut dan walud, banyak anak keturunan. Karena aku nanti di hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang begitu besar dibanding para nabi-nabi yang lainnya. Namun demikian memang sebagian orang mengalami problem kesehatan atau ada satu kondisi tertentu yang menjadikannya kesulitan untuk memiliki keturunan. Ada yang kadang jumlah sperma suami yang begitu sedikit, ya. Kemudian ada kondisi sel telur yang kurang bagus, atau mungkin kondisi dinding rahim istri yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah di medis modern sudah ditemukan metode untuk melampaui berbagai problem tersebut. Ya, sehingga anak keturunan yang diharapkan itu bisa menjadi kenyataan. Salah satunya adalah dengan menggunakan tindakan hormon ataupun bayi tabung. Nah, para ulama menyatakan secara singkat, bayi tabung itu dibolehkan dengan catatan. Pertama, dipastikan bahwa sperma dan sel telur itu dari pasangan tersebut, dari suami dan juga dari istri. Kemudian ditanam ya di rahim sang istri, tidak boleh sewa rahim. Dan yang ketiga, dilakukan betul-betul bila dalam kondisi urgent, diperlukan, di mana tidak memungkinkan untuk terjadinya kehamilan tanpa bayi tabung. Adapun mengikuti program bayi tabung untuk memilih jenis kelamin. Ya, hari ini
sudah ditemukan adanya rekayasa genetik bagaimana agar jenis kelaminnya menjadi putra ataupun putri. Kadar kromosom X and Y itu ketika diintervensi, maka nanti ketika ditanam ulang, lahirlah putri ataupun putra sesuai dengan kemauan. Tentu praktek semacam ini tidak sepatutnya dilakukan. Terlebih untuk bisa bayi tabung itu harus melalui proses menampakkan aurat di hadapan orang lain, tentunya itu tenaga medis. Bukan hanya dokternya saja, pasti ada tenaga medis membantu yang membantu kinerja dokter tersebut. Ya, padahal ini bukan ya memilih laki atau perempuan itu bukan alasan yang urgent. Berbeda dengan orang yang memang tidak memiliki keturunan atau sulit untuk bisa memiliki keturunan karena faktor-faktor yang telah disebutkan dan yang lainnya. Maka kalau memang itu merupakan tindakan yang sangat atau satu-satunya tindakan yang sangat diharapkan untuk bisa menghasilkan keturunan dan dilakukan oleh tenaga medis yang profesional yang amanah, terlebih kalau itu dilakukan oleh wanita muslimah, maka itulah yang dibolehkan. Namun ketika tidak ada tenaga muslimah, yang adanya adalah tenaga muslim, ya, tenaga medis muslim, maka para ulama menyatakan kalau memang itu betul-betul emergensi, tidak ada pilihan lain kecuali tenaga muslim, maka boleh ya menggunakan tenaga muslim. Namun sebisa mungkin carilah terlebih dahulu tenaga muslimah yang profesional, amanah, sehingga istri Anda dan juga termasuk Anda tidak harus menampakkan aurat di hadapan selain mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, sangat jelas sekali pemirsa jawaban yang telah diterangkan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan juga jawaban bagi penanya khususnya, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya insya Allah. Baik pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita telah terhubung dengan salah satu penelpon. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru, Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dirosah. Yang pertama itu Ustaz, si A pinjam uang ke si B. B tidak punya uang untuk dipinjamkan tapi punya emas mini gold. Dan dikasihlah mini gold tersebut kepada si A. Dan saat si A mau membayar hutangnya kepada si B, bolehkah B minta dikembalikan dalam bentuk uang saja alias tidak dalam bentuk mini gold? Karena kalau seandainya dipulangkan dalam bentuk mini gold, kalau si B butuh, dia harus menguangkan lagi, tentu kena biaya juga. Ya. Ya, kemudian yang kedua Ustaz, suami saya antar ibu ke toko elektronik mau kredit TV. Sudah sampai di toko langsung ambil kredit TV dan diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu lewat APP Ion Fast. ACC lah di situ. Sudah pulang saya tanya sama suami, kreditnya sama siapa? Dia bilang Ion Fast. Ternyata Ion Fast itu semacam home credit yang tidak memenuhi syarat murabahah dan ada denda ketika terlambat bayar. Apakah suami saya termasuk tolong menolong dalam kemungkaran Ustaz karena ketidaktahuannya? Dan apa yang harus kami lakukan setelah terjebak dengan masalah ini? Udah Ustaz, itu aja. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam konsep utang piutang itu adalah meminjam harta, baik itu uang atau yang lainnya, untuk kemudian digunakan, dibelanjakan atau dimasak atau dimakan atau dijual belikan kepada pihak ketiga misalnya. Dan pada saat jatuh tempo maka wajib mengembalikan gantinya. Ya, bukan mengembalikan barang yang sama seperti yang diambil, tidak, tetapi ganti yang sejenis. Kalau dulu berutang 1 kintal beras, maka kembalikan 1 kintal beras lain. Ya, bukan beras yang diambil kemarin kemudian dikembalikan lagi. Itu namanya pinjam meminjam, seperti pinjam sepeda, kembalikan sepeda yang sama. Tapi ketika pinjam atau berhutang, ya, berhutang itu dana yang didapat atau barang yang didapat itu akan ditasarufkan, digunakan, baik itu dijual belikan atau dimanfaatkan dengan diolah, dimasak atau yang lainnya. Nah, konsep dalam jual utang piutang, karena yang dikembalikan itu
penggantinya bukan fisik barang yang sama, maka pengganti itu bisa dua model. Pengganti berupa barang yang sejenis, utang emas kembali emas, utang beras kembali beras, atau nilainya. Sehingga ketika utang beras dikembalikan dalam bentuk uang, dibayar dalam bentuk sapi, itu boleh. Atau berutang uang dikembalikan dalam bentuk barang, beras, hewan, ternak, atau yang sejenis, maka boleh. Sehingga pendek kata, ketika berutang emas boleh dikembalikan dalam bentuk emas yang sama atau dalam bentuk nilainya berupa uang ataupun benda lainnya. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau memang suami Anda tidak tahu menahu, tidak ada rencana semula, bahkan juga tidak tahu tentang rencana semula itu, sekedar ngantar saja, maka Anda tidak ikut menanggung dosa, namun punya kewajiban mengingkari, menasihati, ibu, ini transaksi yang riba, ini ada transaksi mengandung bunga, dan ini tidak dihalalkan secara aturan syariat, lebih baik dihindari. Sabar, menabung, kemudian nanti beli, dan akan lebih baik kalau itu ibu sendiri. Kenapa tidak dibelikan saja? Itu akan lebih baik. Ketika membiarkan ibu sampai merasa butuh, akhirnya berhutang, tentu ada hal yang perlu dikoreksi di sini. Kemana para putranya? Kok sampai membiarkan ibunya berhutang? Ibunya butuh. Hanya sekedar diantar, tentu ini ada sesuatu yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Kalau memang putranya tidak mampu, lain kali. Tapi kalau lain soal ya. Tapi ketika ternyata putranya mampu, ya, dengan harapan ibu nanti punya gaji, ibu nanti punya pensiun, maka tentu ini membiarkan ibu terjatuh dalam perbuatan dosa itu adalah sebuah dosa tersendiri. Karena itu saya sarankan segera beristighfar, bertobat kalau memang kondisi semacam itu. Tapi kalau tidak tahu menahu dan memang tidak mampu untuk membantu, ya maka tanggung jawabnya adalah menasihati, mengingatkan agar ibu bertobat, ya, menyesali tidak mengulang lagi perbuatan itu di masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan manfaat bagi kita semua insya Allah. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Meita Rahmatika. Ustaz, bolehkah istri cemburu ke suaminya karena suami masih bekerja di kantor pemerintahan yang notabene rekan-rekan kerja wanitanya memakai baju yang belum syar'i? Bahkan terkadang terlihat lekuk tubuhnya. Juga masih melazimkan musik di lingkungan kerja. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya sebagai istri dan nasihat untuk suami saya sebagai suami agar terhindar dari fitnah wanita. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Mita. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini di negeri kita secara khusus nampaknya sulit untuk bisa terhindar dari satu habitat yang betul-betul tidak ada, ya, satu habitat yang ada campur baurnya. Ini nampaknya sulit. Kalaupun kita kerja di rumah, home industry, bekerja dengan anak istri dan keluarga sendiri, namun ketika menjualnya keluar, buka warung, buka toko, buka rumah makan, kaki lima, ya akan tetap berinteraksi dengan apa? Dengan lawan jenis. Baik yang berpakaiannya senonoh ataupun yang tidak senonoh, yang rapi ataupun yang tidak rapi. Nah, demikian pula ketika kita bekerja di kantoran atau di pasar atau di pabrikan, ya kondisinya tidak jauh beda. Kenapa? Karena memang hari ini yang menjalankan syariat Islam dengan baik itu masih terasa asing sampai pun di negeri-negeri yang mayoritas muslim. Maka pilihannya adalah bagaimana kita berusaha membentengi diri sendiri, berusaha memberikan insight, masukan positif ke tempat kita bekerja, agar tempat bekerja, interaksi dengan lawan jenis itu dikondisikan sedemikian rupa. Dan yang ketiga, bagaimana kita terus membentengi diri, membekali diri agar kita lebih bisa tahan terhadap godaan, ya. Sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan non mahram, menundukkan pandangan, kemudian meminimais interaksi, ya, tidak banyak berbicara dengan mereka, seperlunya saja, tidak safar dengan mereka, tidak berada di ruangan berduaan dengan mereka, ya. Kalau sampai ada suatu kondisi di mana hanya berdua, maka usahakan menghindar dan demikian seterusnya. Dan kemudian di antara sarannya adalah bagaimana kita bisa mendakwahi mereka, memasukkan nilai-nilai dakwah baik dengan misalnya dengan kita membawa internet, jaringan internet kita putar
kajian-kajian di tempat kita, sehingga tetangga kanan kiri pun akan mendengar, ikut mendengar, dan mereka pun kenal siapa kita, ya. Sehingga ketika mereka mendengar kadang suara kajian yang kita putar di HP kita, di laptop kita misalnya, mereka sering kali bertanya, loh harus pakai jilbab toh, kalau tidak pakai jilbab gimana? Mulailah di situ terbuka ruang untuk menasihati dan mendakwahi. Intinya upayakan semaksimal mungkin. Anda bisa bayangkan ketika Nabi SAW diutus di Mekah dulu, beliau hanya sendiri. Beliau tidak diutus dengan satu masyarakat besar, tidak. Beliau seorang diri. Sehingga beliau hidup di tengah masyarakat yang buruk dengan segala arti kata buruk. Ya, mereka membunuh, mereka berzina, mereka pezina, mereka minum khamar, mereka tidak menutup aurat, mereka bersyirik dan lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan Nabi? Mengisolasi diri? Tidak. Tapi justru beliau berdakwah, mengajak dan menyeru, mengingkari dengan segala resiko yang beliau pikul. Demikian juga para sahabat yang diutus berhijrah ke Habasyah ataupun Mus'ab bin Umair yang diutus untuk berdakwah di Madinah. Apakah dikira Madinah itu kondusif, steril dari perbuatan dosa, khamar, zina, campur baur, putaran putih? Tidak. Tapi karena keimanan yang kuat, strategi yang bagus, akhirnya Mus'ab bin Umair bisa merubah, walaupun beliau seorang diri merubah kota Madinah menjadi kota yang muslim. Sehingga yang terjadi sebaliknya, yang Yahudi, yang musyrik, yang kafir justru terasing di Madinah, yang semula mereka adalah yang mendominasi popularitas penduduk Madinah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukur atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita. Penelpon kedua ada Ummu Hani di Bontang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan Ibu. Ustadz, ini kan ramai travel nawarin haji ekspatriat buat mukimin yang di Indonesia gitu. Padahal itu kan untuk warga yang di Saudi. Nah, jadi untuk kalau ada yang mau berhaji, orang kita di sini yang tinggal di sini, di Indonesia mau berhaji, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Ya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah ya kepada Hani. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara pribadi saya tidak menyarankan ya, karena sudah banyak korban. Gagal berangkat, uangnya hilang, di sana terlantar. Karena memang itu visa-visa yang tidak formal, sebatas yang saya tahu. Ya, maka saya sarankan kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin berhaji, berhajilah melalui jalur-jalur yang formal. Sehingga ada jaminan agar dana Anda tidak hilang dan Anda tidak menjadi korban penipuan, tidak terlunta-lunta di kota suci, atau bahkan mungkin sebagian jamaah yang terlunta-lunta bukan di Mekah ataupun di Madinah, tetapi terlunta-lunta di Filipina, ada yang di Kolombo, ada yang di Thailand ya, dan berbagai macam kasus lainnya. Nah, ini yang perlu waspada. Spirit untuk berhaji bukan kemudian menjadikan kita lengah, menjadikan kita dalam bahasa Arabnya mughafal, ya, mudah tertipu, mudah terperdaya. Akhirnya kita bukannya menunaikan ibadah haji, namun dana kita menjadi hilang dan kita menjadi korban penipuan. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, syukuran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya insya Allah. Baik, kembali terhubung dengan kita semuanya. Penelpon ketiga kita pada sore hari ini ada Bapak Hamba Allah di Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Silakan Bapak. Ini begini Pak, ini masalah Ramadan. Ya. Sebenarnya masalah ini agak klasik ya, tapi saya merasa berkewajiban juga mengeksposnya di media fatwa ini. Bahwa setiap selesai salat tarawih itu kan sering surau-surau masjid-masjid mengadakan tadarusan dengan suara mikrofon di luar. Ya. Jadi menimbulkan, ya gimana ya, kalau ayat-ayat suci itu kan baik ya misalnya. Ya. Tapi kalau pembacaan sampai larut malam itu sepertinya agak mengganggu proses. Ya. Jadi
apakah ini memang ada syariatnya? Walaupun saya dengar dari mulut ke mulut itu sudah sekian puluh tahun itu diadakan segala macam. Jadi 10 tahun, berpuluh tahun itu apakah itu termasuk syariat atau perlu dikaji ulang oleh pihak-pihak yang terlibat lah untuk menciptakan suasana keamanan. Mungkin Baik. 2 jam, ya bolehlah sampai jam 10 malam ya. Sebenarnya kan ayat-ayat suci itu kan waktu tadarus kan hanya perlu untuk lingkungan yang membaca, ini tak perlu. Baik. Ya, Itu menurut pesannya sudah saya tangkap Bapak. Baik, cukup Pak ya untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Riau ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyiar dimanapun Anda berada. Memang dalam hal ibadah sebetulnya sudah ada aturan di pemerintah kita yang mengatur ketertibannya. Penggunaan pengeras suara agar digunakan seperlunya dan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan. Kita perlu ingat, kita bukan hanya hidup di komunitas muslim saja. Di sekitar masjid kita ada non-muslim yang tinggal. Maka kita harus menjaga ya. Tidak boleh kita menjadikan orang malah semakin a priori dengan Islam. Apalagi sesama muslim pun kita juga ada yang menjaga. Kadang ada orang yang beristirahat, ada yang mungkin sedang sakit, dia juga butuh istirahat. Ada yang mungkin orang pengen berbincang-bincang namun dengan suara yang keras, walaupun pun baca Al-Quran tapi tetap saja menjadi suatu noise ya, suaranya menjadi gangguan bagi orang yang mungkin sedang diskusi ataupun yang lain sebagainya. Karenanya gunakanlah secara bijak. Kalau memang ingin membaca Al-Quran, bacalah ya tanpa harus menggunakan pengeras suara. Karena itu tidak perlu digunakan secara berjamaah ya. Masing-masing bisa membaca tanpa harus menggunakan pengeras suara. Bahkan dahulu Nabi SAW ketika sebagian sahabat ketika sholat sunnah yang mereka itu sholat sendiri-sendiri namun sebagiannya mengeraskan bacaannya. Ada yang membaca Al-Fatihah, ada yang membaca surat, ada yang membaca tasbih dengan suara keras. Nabi menegur mereka semua dan mengatakan la yarfa' ba'dukum ala ba'din kullukum yunaji rabbah. Tidak sepatutnya sebagian kalian itu mengeraskan suaranya sehingga mengganggu yang lain. Yang juga kalian semua itu sama-sama bermunajah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak sepatutnya kaum muslimin itu hanyut dalam euforia, dalam semangat namun tidak dikontrol dengan ilmu. Ya memang kita ingin menyemarakkan Ramadan, menjadikan nuansa Ramadan itu terasa religi, tapi bukan dengan cara yang lepas kontrol. Kita harus ingat, yang diwajibkan atas kaum muslimin itu, kalaupun mereka semua adalah kaum muslimin yang tinggal di sekitar masjid, tapi yang diwajibkan hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat atau haji ya. Sedangkan membaca Al-Quran di luar sholat itu tidaklah sampai pada level wajib. Sehingga kalau Anda menjalankan sunnah, bisa jadi ada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan kewajiban. Berupa apa itu? Bisa jadi sedang mengajar, bisa jadi sedang berdagang, negosiasi untuk bisa menafkahi anak dan istrinya dan lain sebagainya. Bisa jadi sedang menasihati orang yang sedang cekcok. Dibutuhkan ketenangan, kedamaian. Ya. Nah ini tentu perlu didiskusikan, namun saya perlu menggarisbawahi di sini. Ini solusinya bukan dengan fatwa semacam ini. Solusinya adalah dengan duduk secara persuasif, duduk secara nyaman dengan para takmir masjid untuk kemudian bisa diadakan sharing, diadakan saling tukar-menukar pikiran, gagasan, dan kadangkala kita berada satu kondisi di mana kita harus mengalah. Demi apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Karena kadang kalau kita merasa terganggu akhirnya kita mengumpat atau kadang kita mungkin merasa menghardik atau menegur. Kadang terjadi percekcokan, kadang terjadi gap atau perkelahian yang justru dampaknya lebih buruk dibanding kalau kita bersabar. Ya, di sini kadang inilah seninya kita berinteraksi sosial, seninya kita bermasyarakat. Kadang kita harus diam demi maslahat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Baik, kembali pemirsa, kita telah terhubung bersama penelpon keempat kita sore hari ini. Ada Abu Naufal di Malang. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Jazakallahu khairan. Iya. Nasihat dan ilmunya semoga Ustaz diberikan. Amin. Wa kadzalik. Izin Ustaz, Ana selaku konsumen dari sebuah developer perumahan.
dan perumahan ini rumahnya belum selesai dibangun waktu itu, akadnya istisna Ya. Ustaz. Ya. Kemudian atas kondisi tertentu akhirnya terjadilah pembatalan akad tersebut dengan penalti 10% dari nilai total uang yang sudah dibayarkan. Yang membatalkan siapa? Jadi kalau boleh diceritakan sedikit Ustaz. Yang membatalkan siapa? Cukup jawab itu saja, insya Allah saya sudah nangkep pesannya. Jadi yang Pembeli atau penjual? Jadi kedua belah pihak tidak ketemu di satu titik, akhirnya kedua belah pihak menyepakati pembatalan itu Ustaz. Ya. Alasan tidak ketemu itu adanya revisi perjanjian dari penjual atau pembeli, Pak. Karena kalau namanya istisna itu sudah ada gambar, ada kriteria rumah yang jelas. Harusnya itu yang dilakukan. Kadang pembeli minta revisi. Nah, itu yang kadang menjadikan tidak temu. Berarti kalau seperti itu berarti itu kesalahan dari sisi penjual, pembeli. Afan Ustaz, ini prosesnya sudah disepakati semuanya, gambar dan desain sudah. Cuma dalam pembangunan terjadi beberapa kesalahan-kesalahan fundamental sehingga pembeli akhirnya memutuskan bahwa penjual tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Ya, gitu Ustaz. Nah, kemudian atas kondisi tersebut para pihak penjual dan pembeli menyepakati untuk pembatalan dengan nilai penalti 10% dari total nilai uang yang sudah masuk. Berarti uang pembeli dipotong. Nah, Ustaz. Ya, terus yang pertanyakan? Nah, kemudian pikiran pembeli adalah setelah pembatalan tersebut penjual memasarkan kembali rumah tersebut kepada pembeli yang lain sehingga harapannya segera ada pengembalian uang tersebut karena ketika ada pembeli baru dikembalikan Ustaz. Cuman ternyata yang Anda dapat informasi penjual akan menjadikan dulu rumah tersebut baru memasarkan lagi, di mana saat ini rumah tersebut terbengkalai dan komunikasi dengan pihak penjual tidak terjalin dengan baik Ustaz. Ya. Yang ditanyakan apa Pak? Apakah di sini Ana sebagai pembeli harus bagaimana menghadapi hal tersebut? Apakah harus ada class action misalkan sampai ada tuntutan atau mungkin ada cara yang lain yang lebih syar'i Ustaz yang bisa menjadi kebaikan buat semua? Baik Bapak. Sudah cukup? Insya Allah cukup. Iya. Baik, barakallahu fiik wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau sudah ada kesepakatan klausul bahwa setelah pembatalan akan ada pengembalian uang, namun faktanya tidak juga terjadi, maka ini sudah masuk unsur pidana ya, ada unsur penipuan atau wan prestasi, sehingga ini bisa dinaikkan menjadi tuntutan ya. Sebagaimana semula tatkala mereka developer tidak memenuhi kewajibannya, apa yang dibangun tidak sesuai dengan kriteria yang dideklar di awal. Itu sudah tindakan yang pidana, ada penipuan ya. Maka ini harusnya bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Apalagi ini sudah terulang 2 kali, tidak sesuai dengan kriteria dan kemudian tidak sesuai dengan tempo waktu yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, konsumen itu punya opsi tindakan. Yang pertama bersabar memaafkan dan bahkan ada opsi mengikhlaskan. Dana sudah tidak usah dibayarin, dimaafkan gitu saja. Itu opsi yang paling sempurna. Dan selesai problem kita di situ, kita pun akan segera happy walaupun duit kita hilang karena memang niat kita sudahlah memaafkan saudara kita untuk dapat pahala di hari kiamat kelak. Opsi kedua, memaafkan namun dalam level yang lebih rendah, yaitu ya sudahlah pokoknya nanti kalau sudah laku baru bayar. Nurut saja. Itu yang disebut dengan samhan idza ba' samhan idza qada wa samhan idza ishtara. Ya orangnya gampangan, mudahan, kalau nagih, kalau membeli, kalau menjual itu gampangan. Itu menjadi suatu keutamaan tersendiri. Opsi yang ketiga, kita tidak mau mengalah bahwa sebagaimana perjanjian dan dia sudah wan prestasi 2 kali, maka kita memintanya. Namun saya mencium ada satu hal yang tidak beres di sini. Kemungkinan besar rumah tersebut pengembangnya adalah pengembang amatir. Yang dari kisah tadi menggambarkan pengembangnya betul-betul belum profesional. Kalau pengembang profesional dia akan bangun sesuai dengan kriteria dan spek barang yang dijanjikan di awal dengan akad istisna.
Apalagi semula dengan akad istisna ada kemungkinan inilah properti-properti yang mengeksploitasi nama-nama syariah, akad-akad syariah, namun ternyata mereka adalah para pengembang bodong. Kalau semacam ini, ada baiknya kita mengambil sikap tegas agar mereka segera jera ya, tidak menjadikan isu syariat sebagai dagangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Laporkan kepada pelindungan konsumen atau aparat yang berwajib karena ternyata mereka pengembang yang belum punya izin, atau ternyata mereka mengembangkan kawasan yang tidak mengikuti prosedur yang resmi, tidak ada AMDAL, tidak ada kemudian master plan-nya atau yang lain ya, perizinan yang lain yang diwajibkan ada dalam praktek pengembangan kawasan ataupun perumahan ya, sehingga tidak semakin banyak korban yang berjatuhan karena kita sudah bosan lah mendengar cerita berita kasus-kasus yang hanya bermodalkan semangat, ujung-ujungnya afwan akhi, ujung-ujungnya penggelapan dana, ujung-ujungnya penipuan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi presiden buruk terhadap nama syariat. Alah properti syariat lagi, alah properti itu paling bohong, paling nipu, paling rakus, paling tidak komitmen ujung-ujungnya. Ini hari ini kita sudah merasakannya ya. Terlebih saya sebagai pembina di Asosiasi Properti Syariah ya, sudah sering mendengar keluhan-keluhan semacam ini dari para pengembang bodong, para pengembang yang amatiran, tidak punya izin usaha untuk bergerak di bidang properti, kemudian pembangunannya pun juga bombastis, janjinya luar biasa, padahal kemampuannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Belum lagi nanti mengeksploitasi figur-figur tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, yang tentu ini akan menjadi beban bagi dakwah ustadz ataupun para kiai, dan juga akan menjadikan ada sikap a priori dari masyarakat terhadap konsep-konsep syariah yang sejatinya itu adalah konsep yang sangat indah andai dilakukan secara profesional. Karena itu saya lebih menyarankan Anda mengambil sikap tegas, laporkan kalau memang mereka tidak segera kooperatif mengembalikan dana Anda. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita. Ada Pak Taufik di Jakarta. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon izin, Ustaz, saya pegawai negeri di pemerintahan di Indonesia, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Jadi mungkin kita terkadang dalam bekerja itu kan terkadang diminta menjadi pembicara atau narasumber di salah satu instansi atau lembaga lain atau perusahaan lain, yang mana ketika kita mengisi itu kita mendapat uang narasumber, Ustaz, atau uang sebagai jasa atas jasa yang telah kita berikan itu, Ustaz. Tapi di sisi lain saya pernah mendengar salah satu hadis terkait yang penerimaan apabila kita sudah mendapat gaji tetap itu, Ustaz, itu haram diterima. Penjelasannya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallahu kepada Pak Taufik ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hal ini acuannya adalah regulasi yang ada di tempat Anda bekerja. Kalau memang regulasinya mengizinkan Anda mendapatkan uang komisi atau apapun atau uang tips sebagai pemateri, maka Anda boleh mengambilnya. Tapi kalau ternyata aturan di tempat Anda bekerja tidak membolehkan karena memang Anda menjadi pemateri di sana itu adalah karena tugas Anda sebagai bagian tertentu yang memang harus memberikan penyuluhan, atau Anda delegasi dari lembaga Anda atau instansi Anda untuk bekerja sama memberikan paparan terhadap materi tertentu dan lain sebagainya, maka Anda tidak boleh menerima ya. Dan kalau memang Anda dikasih, kadang tidak bisa nolak ya. Kadang tahu-tahu sudah diletakkan di mobil kita atau mungkin dititipkan oleh ajudan kita misalnya gitu, maka hal itu akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk kepentingan instansi tempat kita bekerja. Misalnya digunakan untuk mengadakan barang-barang yang tidak ada anggarannya dari pemerintah, atau untuk kegiatan-kegiatan mendukung kegiatan agar lebih sempurna kegiatan tersebut. Karena ada ternyata budgetnya cekak ya, maka dengan itu dimasukkan, maka budgetnya menjadi lebih longgar sehingga kegiatan itu bisa lebih sukses, lebih maksimal hasilnya.
Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan manfaat bagi kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang uang yang diberikan suami setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Ana sebagai istri juga bekerja. Kemudian uang yang diberikan suami setiap bulan, ketika ada sisa, Ana tabung bersama tabungan Ana. Yang Ana tanyakan, apakah uang sisa pemberian suami itu yang Ana tabung halal Ustaz? Jazakumullah khairan. Taib. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ada uang sisa itu tidak mengganggu uang belanja ya, artinya betul-betul kebutuhan keluarga itu terpenuhi, maka insya Allah tidak masalah. Karena itu telah menjadi tradisi di masyarakat ya, kalau ada lebih itu diambil oleh istri, dimiliki oleh istri, ditabung oleh istri, itu sudah menjadi tradisi di masyarakat. Dan biasanya suami yang baik juga tidak akan mempermasalahkan itu, tidak akan pernah memintanya. Yang penting yang menjadi pikiran suami adalah kebutuhan rumah tangganya terpenuhi dengan layak, ya, sesuai dengan kewajaran, dan kalaupun ada sisa maka selama itu suami tidak meminta lagi dan istri happy, suami happy, maka insya Allah tidak masalah. Karena itu sudah menjadi tradisi di masyarakat kita dan itu bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf ya. Suami yang perhitungan bahkan menerapkan sistem akuntansi dalam rumah tangganya, belanja berapa, masuk berapa, diberi berapa, kembaliannya berapa, itu tidak akan pernah romantis dalam rumah tangganya. Kaku. Ya, akan menjadi kaku ya. Sehingga suami itu, salah satu indikasi suami yang baik adalah tatkala dia memberi uang belanja tidak pernah menagih sisa. Ya. Bahkan seringkali sebelum habis pun suami yang baik itu akan menawarkan lagi, masih perlu uang lagi untuk belanja lagi, atau bahkan sudah memberi lagi, seperti itu. Tanpa harus terjatuh dalam praktek boros dan berlebihan ya. Dermawan tidak harus boros, dermawan tidak harus berlebihan ya. Semuanya terukur. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas satu jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Abdurrahman di Madiun. Ada fulana yang telah berlangganan untuk menjual buah pete kepada pembeli A dengan harga tertentu padahal buah masih kecil atau awal buah. Karena sudah saling percaya, maka pembeli biasa memberi DP atau bahkan pelunasan jauh sebelum panen karena berlangganan dan sudah saling percaya. Misal harga buah jatuh atau hasil panen tidak sesuai, maka kerugian pembeli akan diganti dengan panen berikutnya atau pelunasan uang tidak full. Itu sudah terjadi bertahun-tahun Ustaz. Bagaimana hukumnya dan apakah ada solusi? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau itu hanya sebatas hutangan saja, belum dianggap sebagai akad. Nanti kalau panen, hasil panennya dijual ke saya. Namun karena sekarang saya butuh uang, karena sekarang Anda butuh uang, Anda boleh berhutang ke saya. Itu insya Allah tidak masalah semacam itu. Ya, karena nanti dibayar dengan dalam bentuk barang ya. Namun belum ada ikatan. Ya karena apa? Karena mengikuti hasil panen. Panennya seperti apa, bagus atau tidak bagus, harganya seperti apa, belum ada kepastian. Berapa kadarnya belum ada kepastian. Ya, maka semacam itu kalau sebatas utang piutang kemudian nanti dibayar dengan barang, maka insya Allah tidak masalah karena belum ada akadnya. Itu solusinya Allah Ta'ala. Nah, Mas jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita ada Pak Aman di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tolong televisinya dikecilkan saja Bapak, biar tidak ada feedback. Begini Ustaz, semisal kita ada job untuk mendesain rumah ibadah. Iya. Gini Ustaz, semisal kita ada job
ya kita ada pekerjaan misalkan mendesain sebuah rumah ibadah seperti gereja atau yang lain dan langsung mengerjakannya. Bagaimana menurut pandangan Islam itu, Ustaz? Baik, Bapak. Sudah cukup, Bapak? Ya, itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Aman. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Aman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip yang diajarkan dalam Islam adalah prinsip ta'awun, tolong menolong. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaknya kalian tolong menolong dalam perbuatan albir, perbuatan kebajikan dan ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ketakwaan ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Andai saya sedikit merevisi pertanyaan Pak Aman tadi dengan mengatakan Pak Aman mendapatkan job untuk membangun, mendisplay ataupun merenovasi tempat maksiat, rumah bordir, rumah prostitusi, rumah perjudian, misalnya gitu. Rumah misalnya bar untuk minum khamar. Saya yakin Pak Aman tidak akan ragu ya. Karena itu jelas-jelas perbuatan maksiat. Karena yang membangunnya, developernya, suppliernya juga berarti telah berkontribusi untuk terjadinya perbuatan dosa di tempat tersebut. Bahkan Pak Aman mungkin merasa khawatir terancam keluarga, anak istrinya untuk menjadi korban dari tempat-tempat maksiat tersebut. Apalagi kalau ternyata tempat maksiat itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah. Ya, semua agama dalam Islam itu tidaklah akan diterima. Yang diterima hanya satu, itu agama Islam. Nah, kalau kita memfasilitasi, mensuplai barang, membangun, menjadi konsultan dan seterusnya, dari tempat-tempat yang di sana digunakan untuk mengajarkan, mendakwahkan kekafiran, tentu berarti kita telah berkontribusi tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu tidak boleh seorang muslim menerima job tersebut, dan kalau sudah terlanjur dan telah mendapatkan penghasilan, penghasilannya juga tidak halal, seharusnya disedekahkan dalam rangka berlepas diri dari harta haram agar tidak menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Masya Allah, semoga banyak manfaat yang bisa dipetik oleh para pemirsa di rumah, insya Allah. Baik, kami juga ucapkan terima kasih barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun yang sedang menyimak live interaktif kita pada sore hari ini. Alhamdulillah berakhir sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum sekali lagi, dan pemirsa jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Dan juga pemirsa, tidak lupa kami undang Anda semuanya dan kami ajak guna memanfaatkan peluang bersama kami untuk bisa berdakwah bersama dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami atau